Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kimia Bu Lutfi. Marilah kita belajar kimia bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang identifikasi sifat larutan asam dan basa. Tahukah kalian bahwa kimia erat kaitannya dengan kehidupan manusia? Dalam makanan, minuman, obat, bahan pembersih, produk industri, bahkan pada fenomena alam yang terjadi tidak terlepas dengan senyawa-senyawa kimia. Sebagai contoh, banyak sekali makanan, minuman, obat, bahan pembersih, produk industri yang mengandung senyawa yang bersifat asam dan basa. Manakah di antara gambar-gambar di samping yang termasuk ke dalam asam dan basa? Pada umumnya, senyawa asam memiliki rasa asam dan senyawa basa memiliki rasa pahit. Akan tetapi, tidak dianjurkan mengenali sifat asam dan basa dengan cara mencicipinya, karena banyak di antaranya yang dapat merusak kulit atau korosif dan bahkan bersifat racun. Lalu, bagaimana kalian mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dalam suatu bahan alam maupun produk buatan? Asam dan basa dapat dikenali dengan zat indikator, yaitu zat yang memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator dapat diperoleh dari alam dan dari bahan buatan. Berikut merupakan macam-macam indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa. Pertama, ada indikator alami seperti bunga sepatu, bunga telang, kulit manggis, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Kemudian yang kedua ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang ketiga ada pH universal. Yang keempat ada pH meter, dan yang terakhir ada larutan indikator seperti phenolphthalein, metil orange, metil merah, bromdimol biru. Indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, diperoleh dari ekstrak bahan-bahan alami. Di lingkungan sekitar kita terdapat zat warna alami yang dapat digunakan sebagai indikator, seperti kunyit dan ekstrak daun mahkota bunga berwarna. Contoh bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga sepatu, bunga telang, dan bunga mawar. Ingat ya, tidak semua tumbuhan berwarna dapat menjadi indikator yang baik dalam penentuan asam dan basa. Tumbuhan dengan warna yang mencolok yang dapat dijadikan sebagai indikator yang baik. Indikator asam basa yang baik merupakan indikator yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan dalam larutan yang bersifat basa. Tahukah kalian, ekstrak tumbuhan seperti bunga telang, kembang sepatu, dan bunga mawar merah dapat dijadikan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi asam dan basa karena mengandung senyawa antosianin. Sedangkan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi asam dan basa karena mengandung senyawa kurkumin. Antosianin merupakan kelompok pigmen larut dalam air pada tanaman yang paling banyak ditemukan di samping klorofil. Antosianin adalah komponen alami yang terakumulasi pada vakuola dan bertanggung jawab untuk warna merah, biru, dan ungu pada buah, sayur, bunga, dan tumbuhan lainnya. Seringkali senyawa ini juga terdapat pada daun, batang, biji, dan jaringan lain. Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Kurkumin adalah zat warna berupa kristal kuning orange yang terdapat pada kunyit yang sering digunakan sebagai pewarna. Kurkumin dapat digunakan sebagai pewarna makanan di dalam produk olahan sehari-hari, juga memiliki banyak potensi di bidang pengobatan.
Berikut merupakan contoh bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa dan perubahan warna yang ditunjukkan ketika berada di lingkungan asam dan basa. Kunyit dalam lingkungan asam berwarna kuning dan dalam lingkungan basa berwarna merah bata atau kecoklatan. Bunga telang dalam lingkungan asam berwarna merah dan dalam lingkungan basa berwarna kuning. Kembang sepatu dalam lingkungan asam berwarna merah muda dan dalam lingkungan basa berwarna hijau. Bunga mawar merah dalam lingkungan asam berwarna merah muda dan dalam lingkungan basa berwarna kuning muda. Setiap bahan alam yang digunakan sebagai indikator alami memiliki trayek pH yang berbeda-beda. Contoh, ketika ekstrak bunga telang berada dalam lingkungan asam mulai dari pH 1 sampai dengan 7 dan pada lingkungan basa mulai dari pH 8 sampai dengan 14 menunjukkan perubahan warna yang berbeda. Pada pH rendah atau asam, warna ekstrak bunga telang menunjukkan warna merah yang lebih kuat dan tajam. Sedangkan semakin naik pH-nya, larutan berangsur-angsur menjadi merah muda, ungu pada asam lemah, dan biru pada suasana netral, hijau pada basa lemah, kuning dan kuning tua pada suasana basa kuat. Rimpang kunyit dengan trayek pH 1 sampai 7 berwarna kuning dan pH 7 sampai 14 berwarna merah bata atau kecoklatan. Untuk memperdalam pemahaman kalian, simaklah video identifikasi asam basa dengan indikator kunyit berikut ini. Berikut cara membuat indikator alami dari ekstrak kunyit. Pertama, kupas dan potong kunyit kecil-kecil seperti ini. Lalu masukkan kunyit ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu blender hingga halus. Lalu, saring kunyit yang telah dihaluskan. Teteskan ekstrak kunyit ke sampel yang ingin diuji dengan menggunakan pipet tetes. Lalu aduk hingga rata. Kesimpulan dari praktikum ini ialah jika larutan bersifat asam seperti cuka dan air lemon, maka warnanya akan berwarna kuning yang lebih terang. Jika bersifat mendekati netral seperti air mineral atau soda, warnanya akan tetap kuning tapi akan lebih gelap. Jika bersifat basah seperti air detergen, warnanya akan berubah menjadi merah. Kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu kertas lakmus merah dan biru. Jika dalam suatu larutan, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru dan kertas lakmus biru tidak memberi perubahan warna, maka larutan tersebut bersifat basa. Ketika dalam suatu larutan, kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tidak memberi perubahan warna, maka larutan tersebut bersifat asam. Berikut merupakan contoh hasil pengujian bahan bersifat asam, basa, maupun netral dengan menggunakan kertas lakmus. Untuk memperdalam pemahaman kalian, simaklah video identifikasi asam basa dengan kertas lakmus berikut ini. Bahan yang pertama adalah Aquades, kemudian kertas lakmus merah dicelupkan kepada Aquades dan warnanya tetap merah. Kemudian kertas lakmus biru dicelupkan ke Aquades, ternyata warnanya tetap biru, jadi sifatnya netral. Bahan yang kedua adalah cuka dapur atau CH3COOH. Untuk kertas lakmus merah, ketika dicelupkan ke larutan cuka, maka warnanya tetap berwarna merah.
Nah, kemudian ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan cuka, hasilnya dia akan berubah warna menjadi merah, sehingga sifat dari asam cuka adalah asam. Bahan selanjutnya adalah pasta gigi. Yang pertama ini adalah kertas lakmus merah dicelupkan ke pasta gigi dan hasilnya berubah warna menjadi biru. Kemudian yang kedua, kertas lakmus biru dicelupkan ke pasta gigi, warnanya tetap berwarna biru. Jadi pasta gigi ini bersifat basah. pH universal. Kertas indikator asam basa universal dapat digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan. Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas indikator ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Selanjutnya, warna kertas setelah dicelupkan dibandingkan dengan peta warna. Untuk memperdalam pemahaman kalian, simaklah video identifikasi asam basa dengan pH universal berikut ini. Pertama, siapkan indikator universalnya. Kemudian siapkan 2 buah larutan, yaitu larutan air lemon dan larutan sabun cair. Selanjutnya, celupkan strip indikator universal ke dalam larutan air lemon dan lihat perubahan warna yang terjadi. Kemudian perubahan warna yang terjadi dicocokkan dengan indikator pH-nya, yaitu didapatkan pH-nya berkisar antara 2 sampai 3 yang menyatakan bahwa larutan bersifat asam. Selanjutnya, celupkan strip indikator universal ke dalam sabun cair dan lihat perubahan warna yang terjadi. Kemudian dicocokkan dengan pH-nya, yaitu pH-nya berkisar antara 8 sampai 9 ya, yang menandakan bahwa larutan sabun cair ini bersifat basah. Larutan indikator. Larutan indikator adalah suatu zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Ada banyak macam jenis larutan indikator buatan, namun yang sering dijumpai dan biasa digunakan di laboratorium adalah larutan indikator phenolphthalein, metil merah, bromtimol biru, dan metil jingga. Berikut merupakan contoh beberapa larutan indikator dan perubahan warna yang ditunjukkan dalam suasana asam dan basa serta trayek pH-nya. Pertama, metil jingga dalam suasana asam memberikan warna merah dan dalam suasana basa memberikan warna kuning dengan trayek pH 3,1 hingga 4,4. Metil merah dalam suasana asam memberikan warna merah, dalam suasana basa memberikan warna kuning dengan trayek pH 4,4 sampai 6,2. Bromtimol biru dalam suasana asam memberikan warna kuning, dalam suasana basa memberikan warna biru dan trayek pH-nya adalah 6,0 hingga 7,6. Phenolphthalein dalam suasana asam memberikan warna tak berwarna, dalam suasana basa memberikan warna merah muda dengan trayek pH 8,3 hingga 10. Untuk memperdalam pemahaman kalian, simaklah video identifikasi asam basa dengan larutan indikator berikut ini. Langkah pertama adalah kita ambil larutan HCl, kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi,
tabung reaksi pertama, kemudian tabung reaksi kedua, dan tabung reaksi ketiga. Setelah itu, kita tuangkan juga larutan natrium hidroksida atau NaOH ke dalam tabung reaksi keempat, tabung reaksi kelima, dan tabung reaksi keenam. Selanjutnya kita beri nama tabung reaksi pertama A, kedua B, ketiga C, keempat D, kelima E, keenam F. Kemudian kita ambil larutan indikator fenolftalein menggunakan pipet tetes dan kita tuangkan ke dalam tabung reaksi A dan tabung reaksi D. Kemudian kita amati perubahan warnanya, di mana dalam tabung reaksi A dia tidak berwarna dan dalam tabung reaksi D dia menghasilkan warna merah muda. Selanjutnya kita tuangkan larutan indikator methyl orange menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi B dan tabung reaksi E. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi. Untuk tabung reaksi B menghasilkan warna merah dan tabung reaksi E menghasilkan warna kuning. pH meter. pH meter merupakan alat yang dapat mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Identifikasi asam basa dengan pH meter dapat dilakukan dengan membaca nilai pH larutan menggunakan alat. Jika nilai pH yang terbaca di bawah 7, artinya larutan tersebut bersifat asam. Sebaliknya, jika nilai pH yang terbaca oleh alat di atas 7, artinya larutan bersifat basa. Sedangkan jika nilainya 7, artinya larutan tersebut bersifat netral. Untuk memperdalam pemahaman kalian, simaklah video identifikasi asam basa dengan pH meter berikut ini. Pertama, kalian siapkan beberapa larutan, kemudian kalian cek pH-nya menggunakan pH meter. Di situ ada air juga, di mana pH yang tertera adalah 3,7 setelah dicek menggunakan pH meter. Kemudian larutan yang kedua yaitu air sabun, di mana di situ terlihat bahwa pH-nya adalah 9,9. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa.